Yang pertama kali harus kita camkan bahwa rizki itu terbagi menjadi dua. Rizki zahir, harta, uang, properti, dan rizki batin yang berkaitan dengan jiwa kita, berkaitan dengan hati kita, berkaitan dengan ruh kita. Dan rizki yang paling mahal adalah yang berkaitan dengan ruh, berkaitan dengan jiwa. Itu yang membuat para ulama, walaupun tidak punya 1 dinar pun, mereka merasa seperti orang yang punya segalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasan bin Saleh pernah mengatakan, Rubbama asbahtu ma ma'i dirham. Seringkali aku bangun di pagi hari, aku nggak punya 1 dirham pun. Anggap saja 1 dirham sekarang 80 sampai 100 ribu, nggak punya uang. 1 dirham artinya nggak punya uang. Wa ka'anna dunya kullaha qad hizat li. Tapi perasaanku, kata beliau, itu seperti orang yang punya semua isi dunia. Allahu Akbar. Saya nggak punya duit. Pas bangun nggak punya duit. Tapi subhanallah kasih perasaan kepada saya. Seperti saya punya semuanya. Saya punya dunia. Oleh karena itu poin yang pertama kali harus kita camkan, hadirin. Rizki itu terbagi menjadi 2. Rizki zahir dan rizki batin. Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Mandzur ketika menjelaskan tentang kata rizki dalam bukunya yang sangat terkenal dan menjadi rujukan dalam bahasa Arab. Apa nama bukunya? Lisanul Arab, Masya Allah. Hadiah ya. Syukran. Fadal. Ini bukan. Saya pikir di semua ini nih hadiah semua. Yang hadiah mana yang ini? Oh, buku. Masya Allah. Ini pas buka bukan? Oke. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Salah berarti. Ini semua hadiah bukan? Alhamdulillah. Hadirin yang Allah muliakan. Yang pertama kali harus kita camkan bahwa rizki itu terbagi menjadi 2. Rizki zahir, harta, uang, properti, dan rizki batin yang berkaitan dengan jiwa kita, berkaitan dengan hati kita, berkaitan dengan ruh kita. Dan rizki yang paling mahal adalah yang berkaitan dengan ruh, berkaitan dengan jiwa. Itu yang membuat para ulama, walaupun tidak punya 1 dinar pun, mereka merasa seperti orang yang punya segalanya. Kenapa demikian? Hadirin, karena kita itu, atau inti dari kehidupan kita adalah kehidupan ruh. Ulama mengatakan, ya khadimal jismi, kam tashqa bi khidmatihi. Wahai pelayan-pelayan jism, wahai pelayan jasmani, betapa seringnya kamu kecapean, kamu sakit, kamu sengsara, gara-gara kamu melayani jasmani kamu. Atutlubur ribha fima fihi khusranu. Apakah kamu cari keuntungan di sesuatu yang pasti rugi? Aqbil ala nafsi wastakmil fadailaha. Fokuslah menata jiwa dan sempurnakan jiwa dan hati Anda. Fa anta bin nafsi la bil jismi insanu.
Anda itu jadi manusia karena jiwa dan roh Anda, bukan sebatas karena jasmani Anda. Itu kata para ulama. Mereka yang memberikan pesan bahwa kita jadi manusia itu karena roh kita. Kehidupan roh adalah kehidupan yang terpenting dalam kehidupan. Kehidupan hati. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahayal qalbu. Ketahuilah, di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau daging itu baik, baik semua seluruh anggota badan. Baik semua jasmani. Wa idza fasadat, dan kalau segumpal daging itu rusak, semua jasmani rusak. Pemikiran rusak. Semua berantakan. Ala wahyal qalbu, ketahuilah, segumpal daging itu adalah qalbu, hati kita, jiwa kita. Dan ulama memberikan pesan besar, barang siapa yang hidupnya melayani jasmaninya, maka dia akan sengsara. Bukan satu, bukan dua kali, bukan tiga kali, bukan empat kali. Kam tashqa bi khidmatihi, betapa sering kalian sengsara, betapa sering kamu sengsara karena kamu sibuk melayani jasmani kamu. Jangan melayani jasmani. Itu awal dari kehancuran kita. Fokus kepada qulub. Fokus kepada hati. Dan itu yang diajarkan oleh para ulama. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu yang membedakan orang yang ngaji dan orang yang nggak ngaji. Orang yang belajar agama dengan orang yang tidak belajar agama. Masih ingat? Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan sebuah kejadian di masa sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ikonnya dan simbolnya kekayaan melakukan show of force, membuat sebuah pameran harta dia. Siapa dia? Loh, angkat tangan dong hadirin. Kita berhadapan satu lawan satu lah. Siapa dia? Angkat tangan. Qarun. Ini biar dapat hadiah nih, angkat tangan dulu kata belakang. Qarun. Apa kata Allah dan apa yang terjadi pada saat itu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam sebuah ayat atau beberapa ayat dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Qasas ayat 79. Mari kita buka ayat tersebut. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Ketemu? Siapa yang bisa baca artinya? Qala alladhina yuriduna al-hayata dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadzin azim. Siapa yang baca? Jazakallahu khairan. Ketika Qarun keluar, fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Dikeluarkan semua tuh hartanya. Qala alladziina yuriduna al-hayata dunya. Berkata orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia, orang-orang awam, orang-orang yang fokusnya ke jasmani, ke fisik, ke materi. Ya laitalana, duhai, andai saja kami mendapatkan atau kita mendapatkan apa yang dimiliki oleh Qarun, innahu ladzu hadzin azim. Itu sebuah pencapaian yang begitu luar biasa. Kagum dia. Mereka terkagum-kagum dengan hartanya Qarun. Lalu apa yang Allah firmankan di ayat berikutnya? Apa komentar ulama pada saat itu? Wa qala alladziina utul ilma. Maka decak kagum mereka direspon oleh orang-orang yang punya ilmu. Lihat, punya ilmu.
Berarti kita yang Allah kasih hidayah untuk datang ke kajian, untuk menuntut ilmu, kira-kira kita ngikutin pihak yang di ayat 79 atau ayat 80? 80. Wa qala alladziina utul ilma, berkata orang-orang yang diberikan ilmu, wailakum, celaka kalian. Thawabullahi khairun liman aman wa amila salihah. Pahala ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang beriman dan beramal saleh lebih baik daripada yang dimiliki oleh Qarun. Lebih mewah dibanding yang diberikan oleh Qarun, didapatkan oleh Qarun. Wala yulaqqaha illa sabirun, dan gak ada yang mendapatkan kecuali orang-orang yang sabar. Lihat bagaimana Allah menjelaskan kepada kita. Anda kagum dengan hartanya Qarun? Pahala Allah lebih besar dari itu. Anda menganggap itu besar, pahala Allah jauh lebih besar lagi. Hadirin, dijelaskan sebagian ahli ilmu, ini penting. Lihat bagaimana cara berpikir orang awam dengan cara berpikir ahli ilmu itu berbeda. Orang awam itu secara umum berpikir sesuatu yang kasat mata saja, yang tangible, yang terlihat. Tapi ahli ilmu itu melihat utuh, zahiran wa batina, secara zahir dan secara batin. Dan fokus mereka secara batin, tanpa meremehkan zahir. Zahir penting, tapi batin yang harus diprioritaskan. Makanya lihat 79 dan 80 ini. 79 terkagum-kagum dengan zahir. Adapun 80, lihat, ulama mengajak umat ke hal-hal yang batin, yang intangible, yang tidak terlihat. Tapi itulah esensi dari kehidupan. Dan begitulah semua pakar di semua bidang. Pakar semua bidang. Contoh analogi sederhana ya. Kalau kita awam dalam dunia bangunan, masuk rumah terus ngelihat parkit atau segala macam, yang kita perhatikan apa? Langsung kagum, bagus banget sih ini rumahnya, segala macam, bla 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 gitu. Tapi kalau orang yang jago, punya ilmu dalam masalah bangunan dan seterusnya, pernah lihat nggak? Saya tuh berapa kali ngeliat orang tuh kalau datang tuh dia nggak bicara, dia cuma jalan gini, terus dia ketok-ketok, gitu loh. Oh kopong gitu segala macam. Itu dia tahu, gitu, ketok-ketok. Dia ngeliat dalamnya, hadirin. Dia nggak terpukau dengan hanya sebatas yang dilihat. Pernah ngeliat orang kayak begitu? Enggak ya? Lihat Pak Ustadz, lihat. Mobil, orang awam ketika ngelihat sebuah mobil mulus, langsung kagum apa enggak? Kagum, keren banget nih mobil. Anak bengkel 35 tahun di bengkel ngeliat mobil gitu langsung kagum? Enggak. Tabrakan gitu. Jangan dibeli. Tabrak. Cuma pegang. Kadang-kadang nggak dipegang sama dia. Diperhatikan. Berusaha. Dia bisa tahu. Dia lihat dalamnya gitu. Nggak terlalu tertarik dia dengan yang kasat mata. Dia lihat di balik itu. Ini kaidah kehidupan, hadirin. Di bidang manapun, orang awam itu selalu terkecoh dengan zohir semata. Handphone, orang awam lihat casingnya buah apel yang kemakan udah seneng, hadirin. Tapi yang ngerti, dia nggak tertipu dengan casing. Dia lihat mesinnya gimana ini. Ini bener apa nggak? Ori apa KW? Semua demikian. Semua demikian.
Dia nggak tertipu dengan itu. Nah, bagaimana dengan kehidupan? Jangan sampai kita tidak diberikan taufik oleh Allah sehingga sempit untuk menilai harta atau rizki. Wa qala alladziina utul ilma, berkata orang-orang yang diberikan ilmu, wailakum, celaka kalian. Lihat, diajak orang-orang awam tuh berpikir. Jangan hanya lihat zohir. Lihat yang tidak terlihat juga. Wailakum, thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Pahala dari Allah itu lebih besar dibanding yang dipertontonkan oleh Qarun. Tapi harus sabar, kata para ulama. Sabar. Untuk mendapatkan, untuk merasakan bahwa iman itu lebih mahal, ilmu an-nafi itu lebih mewah daripada segala harta, seringkali butuh waktu, hadirin, butuh kesabaran. Jangan langsung. Oleh karena itu, hadirin yang Allah muliakan, sekali lagi, kenapa para ulama bisa tenang, bisa nyaman? Karena mereka bukan hanya melihat rizki secara zahir, tapi mereka melihat rizki secara batin. Dan itu kunci besar dalam masalah rizki. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat At-Talaq ayat 11, ketika Allah menjelaskan tentang orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lalu Allah dia akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan kekal selama-lamanya. Apa penutupan ayat tersebut? Qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan Allah telah memberikan rizki yang terbaik untuk dia. Rizki yang terbaik itu bukan harta. Rizki yang terbaik bukan barang. Rizki yang terbaik bukan properti. Rizki terbaik adalah waman yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah, wa ya'mal salihah, dan beramal saleh, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, Allah akan masukkan dia ke surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Dan Allah telah memberikan ihsan, memberikan yang terbaik dari rizki kepada hamba tersebut. Itu yang terbaik.